Suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat. Duduk bersama para sahabat membuat satu majelis yang dimana Rasul ini berkhutbah atau apa? Bercerita atau ceramah atau buat majelis yang mulia. Lalu datanglah seorang Arab Badui. Arab Badui itu apa? Kalau istilah sekarang ini orang kampung. Orang kampungan. Bukan orang kampungan, dia orang-orang kampung lah pokoknya. Bukan dari kota gitu loh, nggak ngerti apa-apa. Kita kan kalau ibaratnya kita dari kampung ke kota bingung nggak kita? Bingung. Kadang ke Indomaret pun buka sendal kita. Bingung. Kita pokoknya kalau ke orang kampung ke kota ya gitu bingung. Wow, gedungnya tinggi-tinggi gitu kan. Namanya dari kampung ya kan. Apalagi, wow, bioskopnya ini besar gitu kan. Macam-macam lah ya di kota itu ya. Akhirnya orang Arab Badui tadi yang tidak ngerti tadi datang ke majelisnya Rasulullah. Duduk di majelisnya Rasulullah. Duduk di majelis Rasulullah, sahabat memperhatikan wajah Rasul. Wajah Rasul seperti cemberut atau seperti sedih. Rautnya wajah Rasulullah seperti sedih atau cemberut. Lalu sahabat memperhatikan terus wajahnya Rasulullah dan berpikir kenapa Rasul ketika datang Arab Badui di majelis ini kok Rasulullah malah sedih. Seharusnya kan senang. Kenapa? Karena satu umat Nabi Muhammad atau satu manusia ikut dalam majelis yang mulia, majelis pengampunan dosa. Akhirnya ketika Arab Badui tadinya pergi, hanya bentar saja dia duduk. Nggak sampai habis majelis, Arab Badui tadi pergi. Orang Arab tadi nih, orang Arab yang nggak tahu apa-apa ini, pergi. Ketika ingin pergi, baru mengangkatkan satu langkah kakinya, baru mau berdiri saja. Wajah Rasulullah tersenyum bahagia. Sahabat yang memperhatikan wajahnya Rasul ini tadi heran lagi, terkejut. Kenapa ketika Arab Badui ini pergi tadi kok Rasul malah senang pula? Malah wajahnya bahagia. Dan ketika Arab Badui datang tadi kok wajah Rasul sedih? Diperhatikan sama sahabat yang memperhatikan raut wajahnya Rasulullah. Kenapa seperti ini gitu? Biasanya Rasulullah kalau orang datang ke majelis malah Rasulullah senang. Kalau orang nggak ada di majelis malah Rasulullah sedih. Ini kok terbalik. Akhirnya ketika Arab Badui tadi pergi, wajah Rasul tersenyum dan selesai majelis, sahabat yang memperhatikan wajahnya Rasul dan yang mengerti dengan wajahnya Rasul ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku perhatikan dari tadi ya Rasulullah, ketika Arab Badui tadi datang dan duduk di majelisnya kita, aku perhatikan wajah engkau sedih ya Rasulullah. Dan seperti tidak bahagia ya Rasulullah. Dan ketika Arab Badui tadi pergi ya Rasul, wajah engkau senang, seperti bahagia ketika dia pergi. Ada apa ya Rasulullah?" Apa kata Rasul? Ketika Arab Badui tadi datang, duduk di majelisku, dia datang melangkahkan kakinya ke masjid. Kulihat dia membawa dosa yang sangat besar. Kulihat dia memikul dosa yang sangat besar. Kulihat sudah begitu banyak dosa-dosa yang dilakukannya pagi, siang, sore, malam, sendirian, lagi ramai.
Begitu banyak dosa-dosa yang dia lakukan, sehingga ketika aku melihat Arab Badui tadi, aku sedih karena kulihat dosanya begitu banyak. Maka aku sedih. Lalu ketika Arab Badui tadi pergi, wajahku tersenyum karena kulihat dia hanya sebentar duduk di majelis ilmu, di majelis mulia. Dia hanya sebentar duduk di tempat ini. Dia hanya sebentar mendengarkan majelis-majelis ilmu yang mulia. Tapi kulihat saat dia bangkit dari tempat duduknya, Allah telah ampunkan segala dosa-dosanya. Sehingga habis dosa-dosanya yang banyak tadi. Habis dosanya yang banyak-banyak tadi. Yang kulihat dosa di awal tadi yang begitu banyak, hanya duduk sebentar di majelis, habis dosa-dosanya Allah ampunkan. Maka kita tidak tahu amalan yang mana, amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang menurut kita amalan kita besar, kadang menurut kita sedekah kita banyak, kadang menurut kita puasa kita penuh 30 hari, kadang menurut kita sholat tahajud kita 12 rakaat, sholat duha kita 12 rakaat, sholat 5 waktu kita 5 waktu kita kerjakan semua. Tapi ternyata amalan yang menurut kita besar ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sedekah, kalau dihitung-hitung berjuta-juta sudah. Kita sudah sedekah, kalau berhitung-hitung sudah ratusan. Banyak, tapi tak ada yang diterima oleh Allah. Baru kemarin kayaknya kita nolong orang, merasa kita sudah hebat, kita sudah bisa nolong orang. Tapi ternyata nggak diterima oleh Allah. Tapi ternyata ada amalan yang kecil saja, sederhana, tapi diterima oleh Allah. Itu sudah bisa menghapuskan segala dosa kita dan menjadikan kita tiket masuk ke dalam surga. Amalan yang kecil yang diterima oleh Allah dengan hati kita yang betul-betul ikhlas, insya Allah sudah bisa untuk kita mendapatkan tiket masuk ke dalam surga, walaupun kecil. Ada orang yang sedekahnya 100.000, kita hanya 1.000. Ada yang 5 juta, kita hanya 1.000 juga. Tapi kita nggak tahu yang mana yang diterima Allah. Ada yang puasanya 30 hari penuh, nggak diterima semua karena nggak ikhlas, pengen dipuji orang, pengen dibilang orang soleh, pengen dibilang keren, pengen biar disanjung-sanjung, biar dapat THR, biar dapat uang baju hari raya, biar dapat HP, biar dapat ini. Tapi ada orang yang puasanya cuman satu aja, tapi ikhlas. Nah, tapi diterima Allah. Maka jangan tinggalkan amalan sekecil apapun, dan jangan kerjakan dosa sekecil apapun. Karena kita nggak tahu amal mana yang diterima oleh Allah. Dan dosa mana yang menjadikan kita masuk ke dalam neraka. Kadang kita lihat orang berzina masuk neraka ini. Karena apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha fasa'a sabil. Ini orang ahli zina ini masuk neraka ini. Apalagi? Tapi ternyata enggak. Bahkan ada 6 ro'atan kata Rasul, bagian ro'at kalban fi yaumin harrin yutifu bibirin qad adalah alisanahu minal atoshi. Ada seorang pezina, dosanya sudah banyak, tapi suatu ketika ditengoknya lah ada seekor anjing yang duduk di samping sumur. Yang anjing itu kehausan sehingga menjulurkan lidahnya minal atashi, kehausan, saking kan hausnya.
diterik panas matahari. Fi yaumin harin, diterik panas matahari yang begitu panas. Lewatlah seorang pezina tadi, nggak tega dia menengokkan anjing tadi. Diambukanya lah sepatunya, diambilkannya lah air sumur pakai sepatunya tadi, basahlah sepatunya, diminumkannya ke anjing itu. Ternyata gara-gara itu saja dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan anjing pezina diampuni Allah. Bagaimana kita kalau memuliakan saudara kita yang sesama manusia? Bagaimana kita kalau memuliakan kawan kita, memuliakan orang tua kita, memuliakan guru-guru kita? Ini seekor anjing diampuni. Maka kita nggak tahu amal mana yang diterima Allah, nggak tahu kita. Mungkin kita belajar agama sampai 50 tahun. Oh, ternyata 50 tahun itu nggak ada yang diterima Allah. Ternyata yang diterima bukan itu kita, tapi pahala kita ketika kita jauh dari orang tua. Mendapatkan pahala juga itu. Ternyata menghapuskan dosa kita bukan karena kita belajar, tapi karena kita pernah sakit. Jadi macam-macam. Maka jangan pernah sepele dengan amalan apapun, dan jangan pernah juga sepele dengan dosa apapun. Kadang dosa yang kita anggap remeh, ini bisa taubat kok. Kau kok ini, cuman dosa ini aja. Kok ngambil itu kan apa pagar orang itu, kok ambil bambunya, nggak dipakai waktunya itu. Jangan. Kau kok ngambil itu kan punya itu tuh. Allah pala sapu lidinya untuk cucuk gigi, sapu lidi. Kadang dosa yang kecil seperti itu kalau Allah murka masuk neraka kita. Lewat dari depan rumah orang, nampak di situ ada mainan atau ada duit 3.000 atau 2.000 di depan rumah orang itu. Atau dalam rumah orang ada duit 2.000, kita ambil, Allah pala 2.000-nya. Kita nggak tahu kalau Allah murka gara-gara duit 2.000 kita bisa masuk neraka. Maka jangan sepele dengan dosa walaupun kecil, dan jangan tinggalkan amalan walaupun itu kecil bagi kita, walaupun sepele bagi kita. Contoh menggosok selop itu juga. Kita pikir sepele itu menggosok selop. Kalau Allah murka masuk neraka kita gara-gara gosok selop. Maka jangan sampai. Maka sesuatu yang telah kita kerjakan, apa maknanya? Jangan pernah kita ungkit-ungkit. Contoh sedekah. Aku kayaknya udah sedekah lah tahun kemarin, aku segini tahun kemarin. Jangan. Yang udah kita keluarkan di jalan Allah, yang udah kita sedekahkan, jangan diingat lagi. Tapi apa yang perlu kita pikirkan, bukan apa yang telah kita sedekahkan, tapi apa yang belum kita sedekahkan. Puasa gitu juga. Bukan seberapa banyak puasa yang telah kita lakukan, tapi seberapa banyak puasa yang telah kita tinggalkan. Jadi jangan yang telah kita lakukan yang kita pikirkan, tapi yang belum kita kerjakan. Aku kayaknya udah berinfak lah kemarin 5 juta, aku udah infak 2 juta. Udah banyak kok infak, aku diceritakan lagi sama kawannya, ini nggak boleh. Jadi yang dipikirkan bukan apa yang telah kita infakkan di jalan Allah. Bukan yang kita pikirkan apa yang telah kita sedekahkan di jalan Allah. Bukan yang kita pikirkan apa yang telah kita keluarkan di jalan Allah. Tapi apa yang belum kita infakkan, apa yang belum kita keluarkan, apa yang belum kita sedekahkan, itu yang harus kita pikirkan. Oh, aku belum sedekah ini, aku belum sedekah ini. Oh, ternyata aku belum ini gitu. Bukan aku udah ini kok, udah ini, bukan. Dalam ibadah itu jangan gitu, jangan aku udah ini ya. Belajar gitu juga. Bukan udah, aku udah bisa kok khotib Jumat. Aku udah bisa kok doa, aku udah bisa kok imam, aku udah bisa kok tahtim, aku udah bisa kok bahasa Arab, aku udah bisa kok pidato bahasa Arab, aku udah bisa kok tasrif, aku udah bisa kok nahwu sharaf.
Jangan udah bisanya yang ditengok, tapi yang belum. Oh ya Allah, aku belum bisa ini. Aku belum bisa ilmu ini. Aku belum bisa ilmu ini. Aku belum bisa ilmu ini. Itu. Jadi yang dipikirkan itu yang belum, bukan yang sudah. Makanya kita harus betul-betul menjaga hati kita agar bersih. Kalaulah hati kita sudah bersih, udah amalan itu insya Allah diterima sama Allah. Bagaimana ciri-ciri salah satunya? Kalau kita itu ikhlas mengerjakan sesuatu, kita tak pernah terpikirkan lagi olehnya, tak pernah terbayang. Seperti tadi sedekah. Kalau kita sedekah 5 juta, mau tidur kita masih terbayang, aduh uangku ini udah kusedekahkan, alhamdulillah. Itu belum ikhlas itu. Kita sedekah 200 ribu, tapi masih terbayang. Sikit-sikit terbayang, sikit-sikit terbayang. Aduh sedekah, aku udah sedekah kok 200, aku ikhlas kok, aduh itu belum sih. Ada kita minta apa kue kawan kita, minta dulu, ikhlas nggak, kata kawan kita aku ikhlas, itu belum ikhlas. Ikhlas tuh nggak bisa dibilangkan. Ambillah ini nah untukmu nah, aku ikhlas kok, itu belum ikhlas. Ciri-cirinya ikhlas itu seperti halnya kita lagi di kamar mandi, BAB, buang air besar. Ketika kita sudah buang air besar, ketika kita pergi dari kamar mandi, pernah nggak kita terbayang dengan air besar yang kita tuh? Pernah nggak? Aduh sayang kali lah kayaknya tuh tai ku buang. Pernah nggak gitu? Mau tidur lagi kita, wih, taiku tadi kayaknya sayang kali gitu. Pernah nggak? Itulah ciri-ciri ikhlas. Berarti kalian ikhlas membuang air besar, karena nggak pernah terbayang, nggak pernah dipikirkan, nggak pernah diungkit. Apalagi kalau kawan ngomongin, Allah kau hari itu ku kasih kau ini, itu udah nggak ikhlas tuh kawan kan gitu. Minta apa inimu, nggak dikasih sama kawannya, datang diungkitnya. Kau tadi ku kasih kau ini kau pelit, itu berarti dia nggak ikhlas mengungkit. Maka jangan. Maka begitulah hakikat ikhlas tertinggi tadi. Kita buang air besar nggak pernah kita terbayang mau keluar dari WC, aduh sayang kali ya, tinggalkan nggak ya? Atau ambil plastik lah, bawa pulang lah. Mau udah nggak gitu? Aduh sayang kali, biasanya warna kuning, ini kok agak hitam, sayang kali loh. Pernah nggak gitu? Wih sayangnya lah, ceritakan sama kawan kita curhat, ya aku tadi sayang kali loh itu, aku ambil lah. Ada nggak gitu? Nggak ada, berarti ikhlas. Maka begitulah beribadah. Jangan dipikirkan apa yang telah disedekahkan, jangan dipikirkan dan jangan diceritakan apa yang telah diinfakkan, tapi pikirkanlah dan ceritakanlah apa yang belum bisa kita infakkan. Aku belum bisa ini, mudah-mudahan tahun depan bisa. Aku belum bisa umroh, mudah-mudahan tahun depan bisa. Aku belum bisa infak 1 juta, mudah-mudahan tahun depan bisa. Aku belum bisa haji, mudah-mudahan tahun depan bisa. Gitu yang harus dipikirkan. Gitu. Insya Allah. Nah, jadi kita harus membersihkan hati, karena syaitan itu kalaulah dia tak mampu lagi menggoda kita, membisikkan kita, maka yang dirusaknya adalah hati kita. Jadi syaitan itu nggak tinggal diam. Kalau kita udah nggak bisa digoda lagi, udah nggak bisa lagi dibuatnya sesat, udah nggak bisa lagi dibuatnya tidak ibadah, maka hati yang dirusaknya. Bagaimana syaitan merusak hati kita? Dibuatnya hati kita, dibuatnya diri kita beribadah bukan karena Allah. Sholat bukan karena Allah, sedekah bukan karena Allah, puasa bukan karena Allah. Pengen dilihat orang lain, pengen dipuji orang lain, pengen dianggap soleh, pengen dibilang orang anak yang bagus. Ini sudah rusak ini hatinya. Siapa yang buat rusak? Setan. Maka segera kita perbaiki. Apa yang sering kita dengar, yang sering kita lihat, yang sering kita bicarakan, yang sering kita pikirkan, itulah yang akan kita dapatkan. Kita sering melihat kebesaran dunia, melihat kemewahan dunia, berbicara tentang kemewahan dunia, berpikir tentang kemewahan dunia, dan mendengarkan kemewahan dunia, maka kemewahan dunia akan masuk ke dalam hati kita. Kita sering mendengarkan kebesaran akhirat, berbicara tentang kebesaran akhirat,
memikirkan kebesaran akhirat, melihat kebesaran akhirat, bagaimana? Maka kebesaran akhirat akan masuk ke dalam hati kita. Kita sering mendengarkan kisah Nabi Muhammad, kita sering berbicara tentang Nabi Muhammad, kita sering memikirkan Nabi Muhammad, kita sering melihat kisah-kisah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad lah yang masuk ke dalam hati kita. Tapi kalau kita sering mendengarkan cerita-cerita, mendengarkan cerita-cerita orang Yahudi, mendengarkan cerita-cerita artis-artis, berbicara tentang artis-artis, memikirkan artis-artis, melihat artis-artis, maka kebesaran artis itu masuk dalam hati kita. Maka idola kita antara dua. Maka mana yang kita pilih? Maka dengarkanlah, bicarakan, lihat dan pikirkan. Itu yang harus kita buat untuk idola kita agar itu masuk ke dalam hati kita. Karena hati kita ini cuma satu, nggak bisa masuk dua-dua. Nabi Muhammad masuk, kita idola lagi artis yang orang-orang tidak orang Islam itu kita masukkan juga, nggak bisa. Hati ini kita satu. Jadi kalau udah idola kita orang yang tidak Islam masuk, udah habis. Maka Nabi Muhammad pun hilang dari hati kita. Maka masukkanlah Nabi Muhammad ke dalam hatimu. Dan masukkan Allah ke dalam hatimu. Maka insya Allah hidupmu akan tenang dan damai. Karena kebahagiaan dalam hidup ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang mengamalkan sunnah dan mengikuti ajaran agama Islam. Insya Allah hidupnya akan teratur dan terukur dan juga bisa menjadi seseorang yang baik di dunia dan juga mendapatkan tempat yang baik di akhirat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.